Sudah ada di malam-malam bersama Panji. Bang Tora, gue nggak tahu kalau gue tuh diundangnya ternyata ke sini. Gue nyasar ke Tonight Show. Tadi kesana dulu. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Tanda tangannya berapa kali? Sekali apa 2 kali? Sekali. Sekali sih. Ya. Ya itulah ruginya makanya. Harusnya kalau udah mumpung, datang sono datang sini, tanda tangannya minta 2 kali. Itu harusnya gitu ya? Iya. Terima kasih pencerahannya. Sore malam kalau mau nanya-nanya sama Panji nih. Ada Panji di sini kalau mau nanya-nanya silakan WhatsApp aja 081515 atau @malam_malamnet, Twitternya juga sama ya. Ya. Karena ini Panji udah bawa ular-ularnya nih. Ya, Ini ular beneran ya? ular beneran. Yang di tangan? Ini juga Oh sama. iya ada. Oh iya ada. Kok dia diam? Aku kira ini hiasan tangan. Kalau ini memang Itu ular apa Panji? ini friendly lah dia. Jadi Tetap aja ular. iya sih. Ini Dia jenis ngumpet. milk snake. Apa? Milk snake, ular susu. Milk snake. Oh milk snake. Milk snake. Dia Dari- ngumpet, dia malu. dari ini, dari luar dia. Dia nggak mungkin gigit nih. Nggak mungkin gigit kalau ini ya. Kalau moodnya, kalau kita nyakitin dia pasti dia gigit. Aduh. Tapi karena ini udah peliharaan lama, Dia feeling ya? jadi terbiasa. Makanya. Sur, sini dok, Sur. Dia gigit nggak? Ini nggak akan gigit. Makanya jangan pernah Karena nyakitin dia ular. udah terbiasa sama manusia. Kecuali kalau mbaknya pegang kenceng, dia pasti balik untuk nyerang. Oh, lihat tuh. Dia kan kepalanya kecil. Tapi ini dia bukan punya spesies gigi berbisa. nggak? Ada giginya tetap. Giginya mini-mini berarti. Panji, lu tolong ajarin gue dong. Tolong ajarin kita cara menangkap ular dengan aman. barang-barang yang sederhana gitu. Oke, mungkin pada punya sapu di sini sama pengki. Ada sih Ya, harusnya. kalau ada sapu sama Sapu. pengki, aku butuh sapu sama pengki. Sebenarnya gini, kalau secara safety-nya, safety tools-nya, nangkap ular tuh bisa menggunakan ini Ada. alat kayak alat buat mulung ya, namanya hook atau tong snake. Oh, kayak Namanya Tom ini. Snake. Ya, Tahu Tom nggak yang Snake. di SpongeBob itu yang Captain? Yang pakai Captain Hook. Itu Ya. Captain Hook bukan di Jadi Pet. boleh pinjam dulu, Boleh, Bang boleh. Tora. Nah, ini misalkan kan ini ular misalkan welang nih, mirip ya. misalnya apa? Kalau yang ini bukan welang, ini bukan ular Welang, berbisa Dia kan? takut Iya, nggak sama ini? Enggak lah, enggak ada takutnya. Lebay. Aku ibumu. Lu ngapain, Bang? Aduh. Taburin Kayak, garam. kayak lagi camping ditaburin garam. Tapi emang beneran nggak sih? Nggak, Itu- gini. Itu beneran nggak sih kalau ular itu takut sama garam? Enggak, itu mitos. Jadi sebenarnya ular sama garam itu enggak ada pengaruh sama sekali, dia enggak takut. Ini maksudnya. Sini, Sur. Gua disuruh-suruh sama si Angel males ah. Oke. Jadi harusnya kalau safety-nya tuh pakai ini. Oke. Jadi dia ada namanya tong snake. Jadi tong snake ini fungsinya buat ngait si ular. Nah, terus kita pegang ekornya. Nah, kita nangkapnya gini. Nah, habis itu misalkan ada wadah Oh, dia kayak nggak gitu akan ya. nyamper gitu ya? Nggak akan, karena udah kehalang sama tong snake Iya, ini iya. kan. Ini safety tools-nya. Jadi prosedural atau SOP-nya buat nangkep ular berbisa itu kayak gini. Tapi ini kan ular milk snake ini hanya simulasi lah peragaan. Iya. Nah, lalu kalau misalkan sekarang kan lagi musim-musimnya kobra keluar nih. Iya, iya. Ya, neror Iya. banyak tempat ya. Itu kenapa sih? Sebenarnya sih kalau menurut Ada Panji, persekutuannya apa gimana sih kok dia bisa neror banyak tempat gitu langsung? dia punya grup WA, Oh, jadi iya, iya. janjian. Oh, iya, iya. Iya, itu anak-anaknya udah gede kali ya. Ini dia nih. Yang sembunyi. Oke, jadi gini, ini kemarin Mana? ada kejadian di Dia nanti Cakung. berantem kalau jadi satu. Enggak, ini kan sama kerabat kolobrit, jadi dia nggak mungkin berantem. Kalau udah berantem, kenal. kalau tiba-tiba beranak. Oke, gini Bang Tora. Jadi kan kemarin tuh kan posisinya di beberapa daerah diteror sama kobra Iya. anakan. Sebenarnya bukan teror ya. Jadi memang lagi musimnya. Sini, Sur. Bener nih. Udah, udah masuk, udah. Serius. Tendangan bebas, buat tendangan bebas. Disemprotin WD, lo kata Tamiya. Oke.
Jadi kemarin itu kan lagi emang musim ular banyak keluar. Banyak keluar, anakan ular emang lagi musimnya. Di akhir tahun kayak gini mereka menetas dan biasanya massal keluarnya. Oh, karena sekali nelor juga Iya, mereka banyak. banyak. Jadi memang lagi musimnya. Nah, apa faktor atau penyebabnya kenapa bisa kayak Mana gitu? kita tahu. Makanya Oh iya. Oh iya. Lu nanya kan gue bingung. Iya. Sorsas. Stora, gua udah ngomong 2 kali jangan ngagetin gua. Oh iya. Gua kan gak ngagetin. Gua ngasih tahu. Oke. jadi penyebabnya itu kerusakan habitat. Dulu sawah, kebun, hutan digusur jadi pemukiman, akhirnya mau nggak mau ular menyesuaikan untuk tinggal di areal sekitar manusia kayak gitu. Karena nggak punya habitat lagi. Oh, jadi harus ini ya, jadi penyesuaiannya. Ya udah. Ekosistemnya hilang. Ekosistemnya Emang hilang. ekosistemnya dia di mana? Di sawah harusnya, karena kobra itu adalah jenis ular yang habitatnya tidak jauh dari areal tinggal manusia. Terus Nah, kalau seperti itu. misalnya tinggal di sawah, kenapa dia tinggal di selokan sekarang? Kan nggak kayak Nah, sawah. karena kan sawahnya jadi rumah. Oh iya juga ya. Iya. Tapi ini dia dari lahir emang udah berbisa semua ya? Udah pasti ya? berbisa. Dia sejak dia menetas telur sekalipun, dia sudah berbisa justru. Aku mau, ya deh. Ji, Oke. ini anak-anak ularnya. Iya, anaknya. Kira-kira umurnya berapa bulan? Sebulanan sih. Aktunya mana? Aku mau tanya, ini beneran gak sih? Kalau misalnya kita habis digigit ular, terus kita sedot bisanya, terus kita buang, itu beneran hilang bisanya? Itu sebenarnya salah, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sedot, misalkan Bisanya masuk sini bisanya juga ya? masuk ke tenggorokan kita, terus kita punya sariawan atau penyakit radang, itu malah bisa infeksi Kena kita juga ke ya? tenggorokan, lebih bahaya. Terus kalau udah digigit gimana? Harus di give. Kalau misalkan patah tulang kan orang nggak boleh gerak tuh, biar tulangnya nggak kemana-mana, nggak geser kemana-mana, itu sama. Jadi diimobilisasi istilahnya. Jadi kalau misalkan manusia kena gigit ular, itu harus di give atau di bidet. Oh. Jangan sampai banyak bergerak, Iya. karena semakin banyak gerak akan semakin membuat bisanya menyebar berjalan. kemana-mana. Nah terus nanti ngeluarin bisanya gimana? Nah, bisa itu akan netral sendiri kalau fasenya tidak sistemik. Tapi kalau fasenya lokal, itu malah bisa sembuh sendiri justru tanpa harus pakai serum. Oh tubuh kita Mohon hebat maaf nih, ya? mohon maaf ganggu pembicaraan. Semprot WD dulu. Teleprompter jangan lupa. Oh iya. Oh iya. Bukan apa-apa, Sur. Iya. Sebetulnya dari tadi kita juga gue udah liat pura-pura nggak prompter. lihat. Cuman karena disuruh keluarinnya kobra, gue Iya. takut. Kita pura-pura nggak lihat. Kenapa sih? Dikasih tahu. Ini anakan kobra nih. Ini anakan kobra Yang ditemukan di tempat di Cakung. Di Cakung. Nih, Ya, di Cakung. Kemarin tuh Depok. Kalau dikeluarin Cakung. satu berbahaya nggak? satu aja. Oke, gua keluarin satu ya. Aku agak geser di sini. Ya. Oke. Oh. Kalau nggak digigit sih? Kenapa? Kok nggak digigit? Enggak, karena gue berteman dengan mereka. Udah. Lupa, Pak, lupa. Oke, satu, Pak. Udah. Kebanyakan. Kaget gue. Nyama. Dia kayak, itu kan tadi banyak kayak ini tahu nggak rambutnya Medusa. Aku ibumu. Bodoh, katanya. Katora dia ngeliatin ini kan Katora tuh yang putih. Ya, Oh, foodnya. dia posisi menyerang tuh. Ya, kayak gini sama kan. Oh iya dong. Jadi masih belajar, dia tuh masih belajar bertahan, masih belajar apa itu yang harus Katora, gua gigit Katora. gitu, apa yang bukan. Katora jangan kakuin apa? Enggak, itu tapi geli. Itu. Nggak apa-apa lo, nggak apa-apa lo. Kalau lo pernah nggak lagi main sama binatang terus kaget? Kaget. Sering sih. Duar gitu. Iya, ya memang sering kaget. Terus Tor masuk. Tapi gimana kalau pas kaget? Kalau kaget ya biasa aja. Dia juga kaget nggak? Enggak lah, binatang memang dia nyerang kan, bukan kaget. Ya Oke. kita yang diserangnya malah yang kaget. Oh. Kayak gitu. taruh nih kayak gini kan dia nggak ngeliat dong. Kalau albino tuh biasanya lebih nggak ngeliat ya. Iya, rabun dia. Dia Betul, rabunnya. Rabun. Kalau pendengarannya? Ular itu tidak punya Iya, dia bukan. indera pendengaran. Oh, nggak dia punya. tuli. Lah terus dia bisa Dia nggak nyerang. punya kuping. Makanya nggak pernah kaget dia. Nggak punya kuping, kecuali hidung. kadal. Apa? Hidung. Ya punya gimana? Untung cakep ya. Kalau jelek gua kalungin.
gua tiap hari ketemu dia. Beneran. Tapi kalau ngomongin kaget, kita juga punya nih ada beberapa dari video-video ini yang kaget sama hewan peliharaan yang kita lihat. Satu doang. Ini kaget emang. Bahaya nggak tuh? Bahaya nggak sih? Bahaya ya? Dia kaget. Katora. Jadi Itu lihat. Bisa gigit ya tuh buayanya? bisa banget. Bisa banget ya? Iya. Aduh. Tapi ularnya ini matanya kayak ini ya, kayak papan dart. Iya kan? Iya, kayak serangga malah. Kayak papan dart warnanya merah sama putih. Yang ini Ya ototnya kan? lebih kencang-kencang gimana gitu? Tapi kalau misalnya kaget-kaget kayak gitu, pernah juga kayak takut langsung ke... Iyalah, pasti. Cuma kalau yang di video tadi, itu bahaya justru. Itu bahaya. Bahaya buat orang yang lagi masukin ke Taruh. dalam ini. Takut buayanya kaget juga. Tadi ular yang kecil satu lagi mana? Udah masukin. Udah masukin, oke. Udah, takutnya lupa. Pernah ketemu ular boa nggak? Boa edan. Nih, tapi kan tadi kan kita ngomongin ular kobra ya. Ini juga ada foto ular kobra itu berkeliaran di perumahan Citayam Bogor nih, kita lihat fotonya. Katanya ini menurut artikel di daerah Citayam Bogor saat ini banyak ditemukan anak kobra yang baru menetas berkeliaran di sekitar rumah warga. Update terakhir total anak kobra yang ditangkap masuk baju gua nih. 30 Masuk baju gua. ekor. Ini Ya masuk kan, baju gue satu orang ini juga keluar. Bini gua aja Satu ngomong orang dulu. ini juga keluar. Kak. Oke. Bini gua aja ngomong dulu, dia mancap masuk aja. Ji, main motor yuk daripada main ular. Main motor, bro. Nanti ada waktunya main motor. Nih, tapi kalau misalnya ngomongin ular, kan kayak tadi banyak tuh ular kobra ditemuin anak-anaknya. Nah, kalau bagi kita Sohib Malam nih yang nemuin ular gimana nih? Nah, cara itu nanganinnya? makanya sekarang mumpung tadi ada sapunya, kemana lagi tuh sapu? Sapunya mana? Oh, sini. Gua mau kasih tahu cara rescue-nya. Beres mulu mau ada tamu lo. Oke. Sini, Sur. Di luar mulu lo, Sur. Bodoh amat. Nih ularnya nih. Tapi kalau di rumah nggak sebagus itu serokannya. Itu Nggak bagus apa-apa. banget. Tapi yang penting sapu sama serokan. Kalau di rumah gua ya, kaleng bekas biskuit dibelah dua. Sini, Sur. Iya. Ini kobranya kita ambil dulu ya. Misalkan pilih yang ini. Itu masih ada Satu bisanya aja. ya? Iyalah, masih ada bisanya. Ini baru banget gua bawa dari damkar Cakung. Jadi mereka rescue, mereka dapat sebanyak ini, terus mereka bingung ngelepasin, akhirnya aku bawa buat nanti dilepasin lagi. Anak bayi gitu masih bisa gigit nggak? Gigit lah, mau nyoba? Nggak. Oke, ini gini. Jadi dia tuh kalau misalkan kita sodok gini pakai sapu ya. Aduh, kayak gua mau minggirin tuh. Coba, Oke, coba. Kita pinggirin dulu. Ya. Minggirin. Jangan minggir-minggir dong. Dia udah masuk sendiri ke serokan. Dia masuk sendiri. Karena gelap, jadi dia tertarik sama tempat yang gelap. Makanya kalau misalkan kita nggak mau ular itu ada di dalam rumah kita, tempat yang gelap di sekitar rumah kita harus dibersihin. Selalu dibersihin, karena mereka akan ngumpet di tempat gelap. Kayak gini, Tempat gelap yang kotor gitu. yang kotor. Yang tentunya akan ada tikus buat masuk ke sana. Ntar kalau akses. ularnya masuk sana, tempat gelap yang kotor, dia bisa ngomong, aku kotor. Jadi cara rescue-nya tuh mudah banget. Jadi udah masuk, udah tinggal gini, kita bawa, keluarin dari rumah. Terus kita keluarin. Aduh. Sekarang, apa sih ciri-cirinya nih kalau misalnya di rumah kita tuh ada ular? Oh iya, ciri-cirinya kalau di rumah kita ada ular, yang pertama adanya jejak kotoran. Jejak kotoran Ya, ular. kotoran ular itu kayak kotoran cicak tapi lebih banyak. Terus ada sisa ganti kulitnya dia. Pasti itu. Iya. Iya. Ganti kulit berapa kali dia? 40 kali sehari dia. 40 40 hari sekali ya. 40 hari Oh. sekali. 40 hari sekali. Jadi pasti kalau misalnya ke rumah itu, pasti dia akan ganti Kulit. kulit. Nggak harus di situ. Oh. Bisa di mana aja. Cuma ketika ada jejak dari bekas kulit lamanya, itu bisa dipastikan ada ular di sekitar situ. Oh, ini juga ada pertanyaan dari Sohib Malam tapi ini dari Bayu Alfala 1. Dulu sempat dengar rumor kalau Bang Panji dikabarkan meninggal digigit komodo. Komodo, Oh iya iya benar, aku pernah dengar.
Aku pernah denger. Ya, aku heboh. sempat heboh katanya dimakan komodo kan. Di dalam perut komodo panas. Jadi nggak betah keluar. Dilepein Nah, ini lagi. seriusan apa beneran? Aku tuh gampang percaya loh. Enggak, anaknya. itu hoax. Itu Kita hoax. juga udah pernah, gua sama Itu Surya hoax. tuh nyari-nyari komodo kemarin. Oh, itu hoax. Ini Kita ada kira lagi. komodo, nggak taunya toke. Itu hoax. Jadi emang dulu kan mungkin gitu ya, ada beberapa orang yang nggak suka sama Panji. Karena kan Panji terlalu ekstrim ke hewan, terlalu banyak mengganggu mereka di alam. Akhirnya sebagian orang yang nggak suka mungkin membuat cerita-cerita palsu seperti hoax itu. gitu ya, Tapi tenang, kalian bisa melihat Panji yang lebih edukatif di vlog Panji Petualang. Waduh, iya. Promo lah gue di sini. Ada lagi, ada lagi. Diajak dong masuk vlognya. Oh siap bang. Aku nggak mau. Ini dari Brokoli 66. Misal kalau lagi survive di hutan, tips biar tidur aman dari hewan buas apa? Oke. Cari masjid. Nggak ada. Biasanya kan kalau motoran gitu capek, wah Iya. kita cari apa sanggar Ih, atau apa belum pernah latihan jungle survival ya? Belum. Aku pernah latihan jungle survival. Aku suruh nangkap kobra. Wah. Ini kobra segitu banyak lo nggak berani. Ya nggak berani, tetap. Itu kan dulu, itu terpaksa. Kalau sekarang nggak mau. Oke, ini boleh dijawab? Boleh dong. Oke, jadi misal kalau lagi survive di hutan, tips biar tidur aman dari hewan buas apa? Jadi yang pertama adalah kita bisa tidur di atas pohon. Pakai sleeping, pakai ini ya. Hamuk. Ya, pakai hamuk, itu paling aman. Kalau misalkan mau di dalam tenda, di sekitar tenda itu kita harus bersihin dulu. Jangan ada rumput, jangan ada ilalang. Jadi harus bersih. Jadi bertanah gitu aja. Benar-benar tanah. Terus kasih perapian yang jaraknya itu kurang lebih sekitar 5-10 meter dari tenda. Emang dia takut api ya bener? Justru dia tertarik sama api. Oh. Itu daripada dia tertarik sama tenda, mendingan tertarik sama api. Kenapa? Sampai sana mater nih. Dapat kita ular. Ini Aduh, dicopot bajunya. khusus untuk reptil mereka kan berdarah dingin. Jadi kalau lihat sumber panas mereka kan Kaget gue jadi. Tiba-tiba goyang. Di belakang goyang. Iya. Sri Mulat. Tapi kan itu kan kalau binatang buasnya, kalau serangganya, kalau di hutan bukannya banyak serangga juga. Iya, banyak serangga makanya adanya hamuk. Hamuk itu ada kelambunya. Jadi kita lebih aman kalau misalkan kita Hamuk tidur di ditutup. hamuk. Jadi Hamuk kayak ditutup. kepompong Yang- gitu. yang kepompong itu ya? Wow, nanti kita jadi kupu-kupu. Udah. Oke, Panji. Sebetulnya pengen nanya-nanya banyak lagi. Cuman kasihan teman saya nggak berani masuk. Iya. Iya. Makanya. Kalau kamu ada di sini, teman saya yang satu itu di luar terus. Dia Iya. gaji buta, enak aja. Jadi terima kasih. Makasih udah mampir di sini, Oke, Panji. thank you Ntar banget. gue tanya-tanya Iya, soal thank you. pura-pura. Siap, gua ntar main ke rumah ya. Siap, Iya. boleh. Oke. Thank you, Ji. Ini Thank jangan you. lupa dibawa. Ini iyalah dibawa, rugi kalau nggak dibawa ini. Oke, thank you semua ya. Thank you, Ji. Oke. Jatuh ular aku. Oke, tadi kita udah melihat aksi Panji menenangkan ular, ya kan? Ngomong-ngomong soal atraksi, ini ada atraksi cewek cantik naik kuda sama main ular, ya kan? Nih kita lihat.